Welcome back guys to my channel. Jadi hari ini kembali lagi sama gua Melvin. Gua akan berbicara ya hari ini tentang topik yang tidak kalah menarik ya. Karena bukan channel Muda Berani namanya kalau kita nggak ngomong tentang suatu hal, dan kita akan carikan solusinya untuk kalian. Dan tentunya bukan Muda Berani kalau kita nggak berani speak up untuk dunia anak muda kita, karena kita anak muda, kita punya suara, dan mungkin suara kita sering tidak didengar. Namun gue buat channel ini karena gue ingin anak muda Indonesia itu bisa berbicara dan berani berbicara di depan umum, supaya kita tidak diremehkan lagi. Oke, jadi tanpa berlama-lama, hari ini gue akan berbicara tentang bagaimana kita menjaga mindset kita dan juga mengendalikan alam bawah sadar kita. Karena banyak sekali anak muda yang komen ke gue ya, yang minta gue bahas tentang gimana sih caranya nyaring omongan orang supaya nggak berefek sama alam bawah sadar kita, atau kita sebut subconscious mind. Karena subconscious mind itu atau alam bawah sadar kita itu berdampak banget sama kepercayaan kita. Dan apa yang kita pikirkan itu selalu menjadi kenyataan. Selalu aja apa yang kita pikirkan, misalnya hari ini akan hujan, tiba-tiba emang kenyataan hujan. Misalnya kita juga misalnya merasa, aduh gue kayaknya nggak bisa ujian deh, beneran nggak bisa gitu loh. Karena itu semua ada di otak kalian gitu loh. Karena apa yang ada di otak kalian itu, apa yang kalian pikirkan itu karena berasal dari apa yang kalian dengar, apa yang kalian percaya. Jadi makanya di sini gue akan mengajarkan kalian gimana supaya bisa menjaga mindset dan juga subconscious mind kalian supaya tidak berdampak jangka panjang, dan gimana kalian bisa mencapai kesuksesan dengan mengendalikan subconscious mind kalian. Oke? Jadi guys, nih gue ajak kalian merenung dulu ya. Pernah nggak sih lu mikir, atau pernah nggak sih kejadian pada kalian, mungkin lu ngerasa kayak nggak cukup baik, lu ngerasa nggak cukup kaya, lu ngerasa kayak aduh gua unworthy nih gitu loh. Lu selalu tiap malam ngerenung, lu kayak mau mulai sesuatu tapi nggak pernah jadi-jadi, lu takut, lu ragu gitu, takut gagal gitu. Padahal lu punya impian untuk sukses, lu punya impian untuk maju, lu punya impian untuk berubah. Tapi suara di dalam kepala kalian, mindset kalian itu selalu ngomong kayak begini, lu nggak bisa, lu unworthy, lu pasti gagal deh gitu loh. Dan nggak cuma otak lu, nggak cuma kepercayaan lu, tapi orang-orang sekitar lu, mau kayak contohnya ya orang tua lu, saudara lu, temen lu. Ya ini gue nggak ngejelekin keluarga sendiri, enggak gitu. Tapi pernah nggak sih kejadian sama kalian kayak lu diragukan sama orang lain? Nah, jadi di sini tuh karena ini kejadian banget sama gue, makanya gue bikin video ini karena supaya gue bisa membantu kalian. Kalau gue bisa keluar dari siklus ini, gue yakin kalian juga bisa, asal lu dengerin gue. Jadi suara-suara tadi yang lu percaya itu bukan dari yang lu percaya, itu suara bukan dari diri lu, itu suara yang mau menjatuhkan lu gitu. Mungkin itu yang sering lu dengar. Dan hari ini kita harus bantai semua itu ya. Kita bantai semua itu dan kita ubah mindset kita, dan kita ubah subconscious kita menjadi lebih positif. Gini deh bro ya, apa yang lu percaya sekarang tentang diri lu, tentang masa depan lu, tentang hidup lu, tentang kesuksesan lu, itu juga bukan muncul gitu aja. Itu muncul dari apa yang lu dengar tiap hari, apa konten yang lu serap, apa channel-channel YouTube yang lu nonton, apakah channel itu bermanfaat, ada faedahnya apa enggak gitu. Dan juga apa kegiatan yang lu lakukan sehari-hari. Misalnya lu olahraga gitu, lu meditasi gitu, lu berdoa sama Tuhan atau sama Tuhan lu yang lu percaya dari agama masing-masing. Nah itu yang apa yang akan lu dengar. Tapi kalau sebaliknya, kalau lu terlalu ngedengerin orang yang gagal, lu mengkonsumsi konten-konten yang nggak berfaedah, yang negatif, yang adanya aduh kasus perceraian, aduh kasus pembunuhan, aduh cari kerja susah, bro, lu nggak akan maju kalau lu cuma mengkonsumsi konten yang seperti itu. Makanya di sini gue kasihan banget ya sama anak-anak Indonesia yang, apalagi kalau yang mohon maaf ya, apalagi kalau yang dari kaum menengah bawah tuh
kurang banget pendidikannya dan mereka tuh nggak tahu caranya untuk maju. Mereka cuma bisa ngeluh, aduh kita orang miskin, kita nggak pernah dikasih kesempatan untuk maju. Enggak. Gua itu nggak ada ya kata-kata kayak gitu ya. Kenyataannya enggak kok, banyak orang miskin kayak gue dulu dari keluarga miskin, tapi gue bisa maju ya karena gue pengen maju, gue pengen berubah hidup gue gitu. Orang tua gue nggak percaya gue bisa maju, tapi di sinilah gue sekarang, gue buktikan ke mereka kalau gue bisa maju gitu. Dari kecil gue sering denger gini kayak, aduh kamu nggak usah mimpi tinggi-tinggi deh, nanti kamu jatuh malah nangis gitu. Sukses itu cuma buat orang kaya, udahlah kita gini-gini aja hidupnya. Udah syukurin aja apa yang ada gitu. Lama-lama otak lu itu nerima itu sebagai kebenaran, karena kan subconscious mind itu kan tidak bisa menyaring apakah itu benar, apakah itu salah, apa itu positif, apakah itu negatif. Karena semua yang lu percaya itu masuknya ke subconscious mind lu gitu loh. Mau kalau kata-kata yang lu terima dan pikiran yang lu terima itu negatif, pesimis, ngeremehin, ya otak lu bakal membentuk kenyataan sesuai yang lu percaya gitu. Makanya kan banyak pepatah kan bilang apa yang lu pikirkan itu akan menjadi kenyataan, dan memang bener aja kenyataan gitu. Gue bilang aduh besok gue sakit, beneran lu besok sakit gitu. Makanya mulut ini harus dijaga dan juga pikiran lu juga harus dijaga gitu. Bukan karena lu nggak mampu, tapi karena lu percaya nggak mampu. Makanya ubahlah mindset kalian. Jadi saya pasti bisa, saya percaya Tuhan pasti membimbing saya. Nah itu mindset yang benar, yang gue sering bilang, afirmasi gitu, afirmasi tiap pagi. Saya cinta diri saya bahagia, saya pasti bisa. Hal ini adalah yang baru, saya percaya Tuhan punya rencana baru bagi saya. Saya orang yang dewasa, saya orang yang pasti sukses. Nah, kalau kalian tanamin itu 3 kali per kalimat tiap hari, pas kalian bangun tidur dan sebelum tidur, gue yakin di otak kalian, mindset kalian itu pasti berubah. Subconscious mind kalian itu akan menyatakan kalian pasti sukses, dan itu akan tertanam. Makanya nanti kalian pasti bisa sukses. Percaya sama gue ya, percaya nih omongan gue ya. Apa yang kalian katakan hari ini itu akan berdampak pada masa depan kalian. Yang sering bikin kita susah itu karena orang yang ngucapin kalimat negatif itu bukan orang asing. Yang tadi gue bilang ya sebelumnya ya, baru-baru ini gue nggak bilang orang ini jahat ya, tapi orang terdekat kita kayak orang tua, saudara, bahkan teman lu sendiri, bahkan pacar atau pasangan lu sendiri, mereka tuh nggak jahat. Mereka orangnya tuh cuma nyari aman. Mereka nggak mau kegagalan mereka terjadi sama elu. Itu mental mereka udah trauma, mereka nggak mau itu terjadi sama elu gitu. Gue nggak nyalahin mereka pernah salah. Yang gue salahin itu adalah kalau mereka udah salah nggak mau belajar, nggak mau untuk mencoba lagi gitu. Kecuali ya udah kejeblos lubang makin dalam, ya itu salah ya, itu beda gitu. Tapi maksud gue, gimana cara lu keluar dari lubang itu? Kalau lu setuju sama gue, lu komen di kolom komen ya. Lu setuju nggak kalau gue bilang lu udah kecemplung ke lubang nih, nah lu harus bangkit dan keluar dari lubang tersebut gitu loh. Karena kebanyakan orang kalau jeblos di lubang, ya udah mereka diam aja di lubang itu. Mereka nggak mau kayak bangkit gitu, nggak mau mencoba lagi. Makanya orang yang gagal itu karena orang bukan karena bodoh, tapi karena mereka nggak mau mencoba dan nggak mau, kalau udah salah ya salah, nggak mau bangkit gitu loh. Karena mental orang tuh beda-beda ya. Tapi kalau mental lu berani, ya udah lu hari ini salah, nah lu belajar di kesalahan lu ya, supaya kedepannya lu nggak melakukan kesalahan yang sama gitu loh. Karena banyak orang udah salah, ya udahlah nyerah gitu. Nah ini mentalnya lah itu yang bikin orang nggak sukses. Makanya gue bilang mental lu harus diubah, mental harus pejuang, mental berani. Gimana Indonesia merdeka kalau nggak ada pahlawannya? Kalau pahlawannya nyerah semua, ya nggak ada namanya Indonesia merdeka. Mungkin kita masih jajah Belanda atau Jepang kali. Makanya kita harus punya semangat 45 ya, semangat NKRI, semangat Merah Putih, supaya kita bisa melawan semua omongan-omongan dan kepercayaan yang pesimis, yang negatif, supaya bisa menjadi positif. Nah, gua selalu ingetin ke kalian ya,
karena gue juga pernah ngalamin ini. Kayak contoh gue nyalain kamera nih, gue on cam. Sebelum gue on cam tuh banyak banget yang ngomong ke gue, ngapain lu jadi konten kreator, emang bisa hidup, duitnya kagak ada gitu, kamu tuh bukan anak pintar ya, jangan mimpi ketinggian nanti sakit gitu. Gue nggak percaya itu, gue yakin gue pasti sukses, gue yakin gitu. Makanya gue tanamin di otak gue, apa yang gue lakuin gue pasti sukses, ya walaupun bukan sekarang tapi nanti gitu loh. Dan kalau gue nggak sadar, hidup gue itu ada dalam pola pikir mereka, dan gue nggak mau. Gue punya pola pikir sendiri. Ya udah, lu pernah gagal, lu nggak mau mencoba lagi, ya peduli setan, itu hidup lu. Hidup gue beda. Kalau gue pernah salah, ya itu proses gue untuk belajar, proses gue untuk menuju kesuksesan gitu. Padahal zaman sekarang ya, zaman kita beda bro, dimana zaman informasi ini kan beda sama era industri ya. Karena era industri itu kamu sekolah lah, kuliah sampai sampai S2 S3, kuliah yang tinggi, dapat kerjaan bagus, dapat gaji bagus, beli rumah, investasi saham, nah hidup lu enak. Tapi kalau zaman sekarang beda. Zaman sekarang itu siapa yang paling lihai, bukan yang paling pintar. Karena banyak banyak julukan kan, anak yang nilainya C bisa kerja untuk nilai A. Karena zaman sekarang ini zaman informasi, lu bisa mendapatkan informasi secara cepat dan gratis. Dan gimana lu harus berinovasi untuk menciptakan tatanan dunia baru. Makanya AI dan cryptocurrency itu kan merajalela di tahun depan. Makanya gue nggak mau ketinggalan dengan Bitcoin, karena banyak orang yang masih skeptis ya sama Bitcoin. Dan gue justru cinta banget ya sama Bitcoin, karena gue yakin Bitcoin itu akan naik di masa depan. Itu buktinya sekarang udah kembali lagi ke 109.000, ke ATH yang sebelumnya, dan sudah break sampai 111.900 ya kemarin ya, 111.900 US dollar. Nah itu udah all time high yang terbaru. Dia udah bisa break the previous all time high. Makanya gue percaya Bitcoin ini adalah aset masa depan, karena dia aset terbesar kelima di dunia, yang mana emang fisiknya nggak ada seperti emas, tapi ini sudah dipercaya oleh government sama institusi. Makanya kalau lu masih ketinggalan, lu masih skeptis sama Bitcoin, gue nggak tahu lagi gue mau ngomong apa sama lu ya. Bro Timothy aja udah ngomong dari dulu, kalau orang masih skeptis, sekarang Bitcoin udah naik jauh. Nah lu masih mau skeptis ya, gue nggak tahu lagi mau ngomong apa. Nah sekarang lu bisa belajar apa aja ya, bangun bisnis dari kamar zaman sekarang ini, ngejar mimpi lewat internet, karena udah ada link ID. Lu mau jual ebook aja juga bisa laku, lu bisa dapat 5 juta seminggu, itu juga nggak mustahil. Yang mana orang pikir dengan kerja 5 juta sebulan itu udah bagus, sekarang 5 juta seminggu juga lu bisa dapatkan dengan mudah, asal lu niat dan jualan. Lu niat, lu kerja keras, walaupun gak laku sekarang, tapi gue yakin nanti pasti laku gitu. Karena gua nggak mau lu masih dikendali sama suara lama itu. Karena lu nggak akan pernah gerak kalau lu biarin itu bercengkrama di otak lu. Alam bawah sadar itu gila ya bro, karena dia kayak Google di dalam otak lu. Subconscious mind itu sangat powerful ya, sangat powerful. Hati-hati makanya sama subconscious mind kalian. Apa yang lu pikirin itu dia cari buktinya kalau lu, dan mereka itu bisa bikin lu percaya. Makanya lu harus bikin subconscious mind itu percaya sama kalau lu bisa sukses gitu. Karena lu tanamin ini deh, gua selalu tanamin ini di otak gua bisa belajar apapun, gua berkembang setiap 1% setiap hari. 1% walaupun kecil tapi itu bermanfaat. Yang penting gua lebih baik daripada hari yang sebelumnya, dan otak gua juga akan nyari pembuktian buat itu. Makanya sekarang gua bisa kerja di New Zealand, ya gua bersyukur karena gua bisa di posisi ini sekarang. Itu kenapa orang sukses nggak pernah asal ngomong. Hati-hati sama orang yang asal ngomong, karena omongan mereka belum tentu benar. Mereka jaga banget input apapun yang mereka konsumsi, konten yang mereka konsumsi, omongan teman dan omongan keluarga, bahkan self talk itu mereka jaga banget, dan mereka saling tuh inputnya. Karena input proses output. Kalau inputnya udah jelek ya outputnya juga jelek. Kalau inputnya bagus ya outputnya juga bagus. Nah sekarang pilihan lu mau yang input yang bagus apa yang jelek gitu. Karena mindset itu dibangun dari dalam. Tapi semua yang masuk ke telinga lu itu juga lu harus filtrasi gitu loh, supaya mindset itu bisa membangun yang positif. Jadi sekarang pertanyaannya, gimana caranya kalian ambil alih kendali pikiran kalian? Banyak yang ngomong, gimana sih caranya bro? Nih di sini gue akan bagi menjadi 5
5 bagian ya. Yang pertama, saling omongan orang. Lu nggak bisa kontrol apa yang orang bilang, dan lu nggak bisa kontrol apa yang orang mau bilang, mau katakan ke lu, mau lu diajak jelekin lu, mau ngebully lu, ya terserah, itu omong mulut mereka gitu. Tapi yang lu bisa, karena lu nggak bisa kontrol mereka, yang lu bisa kontrol adalah otak lu dan juga apa yang lu dengar. Tapi sekarang gimana lu mau percaya kalau lu masih terima yang negatif? Sekarang kalau lu yang terima positif, ya bagus lah kalian berterima positif. Karena apa yang lu dengar dari orang, lu harus cek dulu faktanya. Jangan cuma telan mutlak-mutlak yang mereka katakan kepada lu. Karena lu nggak mau selalu ada dalam ketakutan mereka. Yang kedua, pilih lingkungan dan suara yang masuk. Nah, ini lingkungan ini nih emang krusial banget ya, karena kan ada pepatah kan, 5 orang terdekat kalian itu akan menentukan kesuksesan kalian. Kalau teman-teman kalian perokok, kalian akan menjadi keenam. Kalau 5 teman kalian orang sukses, ya kalian akan menjadi orang sukses yang keenam. Nah, makanya di sini gue selalu sarankan, unfollow akun yang toksik di Instagram, kayak di TikTok, di YouTube. Jauhin teman-teman yang kerjanya nyindir dan ngejek, yang selalu ngerendahin orang. Isi hari lu dengan konten yang positif. Kayak gue di sini bisa rekomen kontennya Bro Timothy, Bro Theo, ya Overpost, Bro Leon, itu juga bagus banget. Makanya tiap hari sekarang yang gue konsumsi itu konten-konten seperti itu. Video motivasi, afirmasi, banyak banget tuh, kayak Sukses Before 30, Pak Chandra, itu bagus banget. Makanya gue tertarik untuk ikut seminarnya dia nanti akhir bulan Mei itu di Jakarta. Karena apa yang lu dengar terus menerus itu akan jadi kebenaran di otak lu. 3, latih self-talk positif. Nah, ini sama dengan afirmasi ya. Jadi, lu bilang setiap hari ke diri lu, gue layak sukses, gue punya potensi besar, gue terus bertumbuh. Tuhan ciptain gue bukan untuk bermain kecil, tapi untuk bermain besar dan punya otoritas nantinya. Mulai dari kecil, tapi nantinya akan jadi orang yang punya otoritas dan bermain besar. 4, jurnal alam bawah sadar. Terus kata-kata yang negatif yang sering dengar, tanya, ini dari siapa? Ini valid atau cuma asumsi? Lalu lu tulis ulang dengan versi yang berberdayakan. Lu ubah kata-kata itu jadi kata-kata yang positif, supaya itu tertanam dengan positif di otak lu. 5, visualisasi dan terfokus ke tujuan. Tiap pagi atau malam gue saranin 5 menit aja. 5 menit, gak usah lama-lama, buat bayangin diri lu udah sukses. Bukan buat halu, bukan buat ngai berhayal gitu, bukan ya. Tapi gue ngajak lu, gue ngasih arah ke lu supaya alam bawah sadar lu percaya lu bisa sukses. Kalau lu percaya, alam bawah sadar lu akan bantu lu untuk nemuin jalannya. Makanya di buku Robert Kiyosaki bilang, jangan berhemat tapi perbesar income. Jangan bilang, aduh gua nggak mampu beli itu, tapi ganti mindset kalian jadi gimana caranya gue supaya bisa membeli hal tersebut. Nah, otak kalian akan bekerja sebaliknya, mencari cara supaya bisa membelinya, bukan untuk berhemat, bukan untuk nyerah. Kalau orang bilang gue nggak mampu, ya itu artinya kalian bendera putih gua nyerah. Salah itu. Oke, jadi ya bro, ingat, apa yang lu dengar hari ini bisa jadi kenyataan hidup lu besok. Jadi jaga kuping lu, jaga pikiran lu, jaga subconscious mind lu. Karena lu bukan hasil dari masa lalu orang lain. Bukan hasil dari masa lalu orang lain. Lu bukan cerminan mereka. Lu adalah lu positif, bagus. Lu positif, bagus. Lu bukan orang negatif seperti orang lain. Mereka negatif peduli setan, tapi sekarang yang gua mau, lu peduli sama diri lu sendiri. Lu sayangin diri lu sendiri. Lu adalah arsitek hidup lu sendiri, dan mulai sekarang lu saling apa yang lu izinkan masuk ke pikiran lu. Oke, jadi kalau lu suka video ini, jangan lupa like, share, dan tulis di komen di bawah apa yang pengen gua bahas nanti ke depannya. Dan kalau lu setuju sama apa yang gua ngomongin hari ini, lu komen di bawah dan share pengalaman kalian. Kayak gua tadi udah share tentang pengalaman gua untuk berubah, dan share juga ini supaya bisa sampai ke saudara-saudara dan teman kalian. Dan jangan lupa subscribe supaya gue bisa membantu lebih banyak orang. Karena video ini gue ingin mengumpulkan banyak uang untuk bisa membantu saudara-saudara sebangsa setanah air yang sedang kehilangan pekerjaan dan sedang membutuhkan uang. Apalagi anak-anak di daerah terpencil tuh, kayak di Kalimantan, di Papua, atau di Maluku ya, apa di NTT tuh. Gue pengen banget bangun sekolah untuk anak-anak kurang mampu.
Nah, gue pengen banget untuk mengikuti jejaknya Bro Timothy dan juga jejaknya Dr. Ida Darmawan, karena mereka itu banyak banget untuk membantu orang yang kesusahan, yang terbelakang, yang tinggal di daerah terpencil. Nah, gue pengen untuk mengumpulkan uang dengan GoFundMe, nanti gue akan sumbangin ke orang-orang yang gak mampu. Oke? Kalau kalau kalian suka, nanti gue cantumin di kolom deskripsi link ID gue. Nanti gue akan buatin ebook, ada produk-produk juga di link ID gue. Nanti gue akan sharing juga GoFundMe. Kalau kalian mau nyumbang untuk bantu saudara-saudara kita sebangsa setanah air, nanti gue akan sumbangin ke mereka. Kalian bisa nyumbang juga di GoFundMe. Nah, nanti juga gue akan buatin video lainnya yang bisa membantu perkembangan hidup kalian ya. Oke, thank you guys, see you the next video.